Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa rzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa ya, kita bisa berjumpa dalam materi Ilmu Hadis, masuk ke pertemuan yang kelima, dan kita akan sedikit membahas kenapa ada yang disebut dengan pendekatan pembukuan hadis secara resmi ya. Bahwa pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seperti yang kita ceritakan minggu kemarin, tujuan pembukuan hadis apa? Pertama, agar tidak mudah hilang dan lenyap dari perbendaharaan masyarakat ya. Maksudnya bahwa pada prakteknya hadis-hadis yang bertebaran di masyarakat itu mungkin akan menyatu dengan konteks Al-Quran ya. Dan hafalan yang ditulis dan dimasukkan ke dalam otak para sahabat pada waktu itu bisa hilang ya. Kenapa? Karena waktu itu lagi ramai-ramainya dengan penyebabnya adalah perang. Kedua, takut tercampur dengan Quran ya. Nah, karena takutnya inilah maka muncullah motif tujuan pembukuan hadis. Jadi pembukuan hadis itu secara umum bertujuan untuk agar tidak hilang dari hafalan masyarakat. Artinya apa? Masyarakat sampai sekarang masih memahami adanya Al-Quran ya, living Quran, living hadis itu sama ya. Jadi bagaimana hadis itu selalu standby, selalu ada dalam kehidupan di masyarakat. Yang kedua adalah agar jangan sampai tercampur dengan hadis-hadis palsu atau maudhu ya, palsu. Kenapa jadi jangan tercampur? Karena pada waktu itu banyak sekali hadis-hadis yang menyebar dan dianggap itu seperti hadis palsu ya. Karena saking gampangnya membuat hadis, maka banyak sekali orang yang ingin membuat hadis, sehingga pada akhirnya dikategorikan hadisnya hadis palsu ya. Yang ketiga tadi, bahwa tujuannya dalam menyusun hadis adalah agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena hafalan di sahabat itu dua, pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin di antara para tabi'in atau sahabat tabi'in yang kurang hafalannya dan sebagainya, khawatir kalau tidak dibukukan bisa jadi ini bisa tercampur ya. Sehingga bingung mana hadis Nabi, mana hadis perkataan sahabat saja, mana hadis yang perkataan tabi'in saja ya. Nah, inilah tujuan agar tidak tercampur dalam Al-Quran. Yang keempat adalah apa? Karena banyak sekali yang meninggal waktu perang atau karena usia, maka bin Abdul Aziz berinisiatif harus kita bukukan di berbagai macam elemen hadis ya. Kemudian kita lihat kemarin bahwa ilmu hadis terbagi dua. Pertama, ilmu hadis riwayatan dan dirayatan, atau ilmu hadis yang bersifat riwayat dan ilmu hadis yang bersifat dirayat. Riwayatan seperti yang kita bahas minggu kemarin mengetahui cara penukilan, pemahaman, pembukuan yang disampaikan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrir itu ketetapan. Misalnya sahabat makan sesuatu, Nabi diam saja, atau melakukan sesuatu, Nabi juga diam. Objeknya adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan pada orang lain, dan memindahkan atau membukukan dalam suatu kitab hadis. Artinya objek dari hadis riwayat ini adalah memindah materi matan hadis ke riwayat selanjutnya. Apa manfaatnya? Untuk menghindari adanya salah kutipan ya. Bisa jadi karena orang salah hafal sehingga dikategorikan ini salah hadisnya ya. Yang kedua adalah ilmu dirayah atau mustalahul hadis. Artinya
kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sanad, matan, cara menerima, cara menyampaikan atau sifat-sifat rawi. Di sini nanti banyak sekali model-model atau istilah-istilah dalam kaidah ilmu hadis. Objeknya apa? Meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marwinya, sanad dan matannya. Jadi mustalah hadis ini hanya melihat teks dan sanadnya saja. Manfaatnya apa mempelajari ilmu dirayah ini? Manfaatnya adalah supaya hadis tersebut bisa dilihat mardud atau makbul, diterima atau ditolak dari si penerima sanadnya. Cabang-cabang ilmu hadis ada 10. 1. Rijalul hadis. Ya. Dari 10 ini kita tidak semuanya membahas ya. Kenapa jadi kita semuanya tidak membahas? Karena pada prakteknya materi-materi ini fokus pada spesialisasi. Sementara kita hanya mempelajari tentang yang umum saja dulu ya, tapi setidaknya kawan-kawan harus tahu ilmu rijal hadis mengenai para rawi-rawi hadis ya. Namanya Abu Bakar itu siapa, nama Abu Hurairah itu siapa, nama Umar bin Khattab itu dulunya siapa, kemudian semua para sahabat yang menghafal Quran berapa, banyak sekali. Kemudian banyak juga para tabi'in, tabi'in, siapa itu Imam Nafi', siapa itu Imam Malik dan apa pekerjaannya, semua dilihat dalam kajian kitab Rijalul Hadis atau ilmu Rijalul Hadis. Yang kedua, ilmu Jarh wa Ta'dil. Ini melihat konteks hadis ya. Bagaimana konteks hadis itu bisa dilihat dari pendekatan apakah ini bermasalah atau tidak. Ada juga yang sifatnya hadis-hadis yang mubham atau dikategorikan sangat detail sekali materinya sehingga membingungkan maksudnya ya, detail tapi bingung maksudnya apa ini, maka perlu takwil atau perlu tafsir dari teks hadis tersebut. Kemudian yang keempat ada ilal hadis. Ini membahas tentang cacat atau konteksnya adalah hadis-hadis yang bermasalah. Yang kelima, gharibil hadis. Ini cenderung pada pemaknaan dari sifat-sifat yang asing dalam hadis ya. Hadisnya asing atau baru satu orang yang meriwayatkannya. Kemudian nasakh dan mansukh artinya sama dengan Quran. Ada hadis yang pertama, kemudian ada hadis yang kedua datang belakangan, maka ini bisa dikategorikan menghapus atau menasakh hadis yang pertama. 7. Talfiqil hadis, tasrif wa tahrif, asbabil wurudil hadis, mustalah hadis. Ini juga bagian daripada ilmu-ilmu mustalahul hadis ya. Baik. Ini definisinya, Anda bisa lihat. Ilmu yang membahas rawi hadis, jarh wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang rawi, pada mubahamat, nama yang tidak disebutkan namanya dalam sanad, ilal hadis yang menerangkan sebab-sebab tersembunyi tidak nyata, gharibil hadis menerangkan makna kalimat yang terdapat dari matan tapi sukar untuk diketahui maknanya, sukar diketahui maknanya. Kemudian ilmu nasakh dan mansukh juga sama. Talfiqul hadis tadi mengumpulkan hadis yang secara lahir bertentangan, yang satu A, yang satu B, kemudian dikumpulkan, bukan berarti bertentangan ini saling menentang ya, tapi memberikan sebuah masukan satu dengan yang lainnya. Yang kedelapan, tasrif wa tahrif. Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya dan bentuknya dinamai muharraf ya. Ada hadis yang sedikit perubahan baris atau sedikit perubahan titik berbeda dengan yang lainnya. Yang kesembilan, asbabul wurud hadis, mirip dengan asbabun nuzul Al-Quran. Yang kesepuluh, mustalah ahli hadis, pengertian yang dipakai oleh hadis. Baik, kita masuk ke kemarin. Kawan-kawan sudah membahas tentang hadis sahih, hasan, dhaif. Ya, kita fokus ke kuantitas ya. Dari segi kuantitas rawi, kalau ini tadi apa? Segi kualitas sanad. Jadi kalau ditanya orang-orang, kenapa ada istilah sahih, itu dari kualitas sanadnya ya. Sanad itu apa? Rantainya dari siapa ke siapa sampai ke Nabi. Kualitasnya, kalau riwayatnya itu sempurna ingatannya, bersambung, tidak berilat, cacat, dan tidak janggal hafalannya,
maka konteksnya hadis sahih. Jika konteksnya masih tidak terlalu hebat hafalannya, maka dikategorikan hadisnya hadis hasan. Yang ketiga, salah satu syarat dari hadis sahih dan hadis hasan tidak ada, maka dikategorikan hadisnya dhaif atau lemah. Nah, biasanya kita melihat hadis ini dari berbagai macam buku atau dari berbagai macam referensi, selalu bertuliskan di ujungnya apa? Selalu ada tulisannya hadisnya hadis sahih ya kan, hadisnya hasan, hadisnya dhaif. Nah, ketika kawan-kawan membaca itu, maka langsung saja paham dalam benak kawan-kawan bahwa ini maksudnya adalah lengkap sanadnya, lengkap pembahasannya, lengkap hafalannya, tidak cacat. Sementara kalau dhaif, diantaranya mungkin ada yang kurang hafal dan cacat orangnya. Itu ngarannya hadis dhaif dari segi kualitas sanadnya. Nah, dari segi kuantitas banyaknya rawi, hadis terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mutawatir. Kedua, masyhur. Ketiga, hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut ada kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Para ahli usul fikih membagi hadis mutawatir kepada 2 bagian. Pertama, mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, ya. Nanti kita bahas fokusnya nanti. Hadis dapat dikatakan mutawatir jika memenuhi 3 syarat. Pertama, ya, riwayatnya lengkap berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera para rawi, dan jumlah rawinya banyak. Kemudian tabakah atau susunan dari rawi-rawi itu memiliki keseimbangan, maka disebutkan dengan hadisnya mutawatir, ya. Hadis masyhur apa? Hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Nah, ini ya hadisnya hadis mutawatir atau yang sifatnya masyhur apa? 3 orang dan lebih. Kalau masyhur, kalau mutawatir tadi apa? Banyak orang ya, lebih dari 10 yang meriwayatkan hadis itu. Sementara kalau hadisnya masyhur, dia hanya 3 atau orang lebih, tapi tidak lebih daripada hadis mutawatir, ya. Kemudian hadis masyhur terbagi 3 bagian. 1, masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya, golongan ahli ilmu hadis dan orang umum. Kedua, masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya masyhur di kalangan ahli hadis saja. Yang ketiga, masyhur di kalangan orang umum saja. Kita cepat saja, masih materinya secara umum. Nanti akan kita fokuskan per pertemuan, dan kawan-kawan akan menyampaikan secara bergantian melalui video WhatsApp grup, ya. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, artinya hanya sedikit yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Contoh hadis dhaif, qala Rasulullah al-imanu yad'u bid'un wa sab'una syub'atan wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu bercabang-cabang menjadi 3 cabang, malu itu adalah salah satu dari iman. Meskipun konteksnya hadisnya dhaif, tapi karena sifatnya adalah amalan atau sifatnya boleh diamalkan, maka tetap saja bahwa itu berasal dari Nabi, bukan dari orang lain. Karena sifatnya dari Nabi, maka pada prakteknya apapun dari Nabi sifatnya tetap hadis, ya, sifatnya tetap hadis, meskipun kita kategorikan ini hadisnya hadis lemah. Tapi dalam konteks akidah, konteks rukun, iman, Islam, konteks kewajiban, hukum, tidak bisa dipakai hadis dhaif ini, ya. Yang bisa dipakai hanya hadis sahih dan hadis hasan. Adapun hadis dhaif, jika sifat dhaifnya bersengatan dhaif sampai jatuh kepada mungkar, itu pun juga tidak dapat dipakai hadisnya. Karena saking banyaknya orang yang berdusta menggunakan hadis dengan istilah hadis dhaif, ya. Baik, kita fokus ke hadis sahih. Semua sudah kawan-kawan menjelaskan di grup. Hadisnya apa? Rawinya adil, sempurna ingatannya, syaratnya tidak terputus,
hadis itu tidak berillat dan tidak ada kejanggalan. Seorang rawi dikatakan adil apabila memenuhi 4 syarat. Pertama, memelihara perbuatan taat, menjauhi maksiat. 2, menjauhi dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu seperti misalnya mohon maaf merokok, itu dikategorikan fasik ya, karena dilihat orang banyak, kemudian konteksnya mungkin memiliki hal-hal yang sifat-sifat yang kita tidak tahu. Jadi sehingga kita katakan saja konteksnya ini kurang tepat untuk dijadikan sebagai perawi ya. Atau dia senang menggibah, dosa kecil tapi lama-lama jadi dosa besar ya. Tidak melakukan perkara mubah yang dapat menggugurkan iman seperti qadar dan mengakibatkan kepada penyesalan. Keempat, tidak mengikuti salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syar'i. Artinya dia adil, bukan adil dalam keadilan ya. Adil itu artinya yang ini, tidak memiliki sifat-sifat fasik intinya ya. Kemudian sahih terbagi 2, ada sahih li zatihi dan sahih li ghairihi. Kemudian hadis dhaif ada 2 macam. Pertama karena sanadnya, yang kedua karena matannya ya. Jadi hadis dhaif ini bisa dikategorikan penyebabnya berdua, sanad atau hadis dhaif. Nah, dhaif disebabkan terputusnya sanad dan macam-macamnya ya. Sebab tertolaknya hadis karena sanad digugurkan atau tak bersambung. Pertama yang digugurkan jika sanad pertama hadisnya mu'allaq, jika sanad kedua yang terakhir hadisnya mursal, jika 2 orang rawi atau lebih berturut-turut hadisnya mu'addal, 2 orang rawi atau lebih tidak berturut-turut ngarannya hadis munqati' ya. Apa ini Pak? Nanti kita bahas pada segmen yang fokus membahas materi itu. Kemudian sebab-sebab tertolaknya hadis karena cacat pada keadilan rawi dan dhabitnya rawi apa? 1, berdusta disebut dengan hadis palsu. 2, tertuduh berdusta, dia tidak berdusta tapi dituduh orang berdusta, hadisnya matruk atau harus kita tinggalkan. Fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, bisa dikatakan mungkar. Banyak waham, maksud waham ini tidak jelas teksnya, hadisnya mu'allal. Kemudian menyalih riwayat orang kepercayaan, tidak diketahui identitasnya, hadisnya mubham. Misalnya dari seseorang laki-laki dari Nabi SAW, ini tidak jelas nih, hadisnya mubham. Tapi kalau hadisnya mubham pada sanad, ada masalah, pada matan tidak ada masalah. Misalnya ja'at imra'atun minal ansar, seorang perempuan dari Ansar datang kepada Nabi kemudian bertanya ya. Seorang perempuan dari Ansar tidak disebutkan nama, maka itu hadis mubham tapi dari segi matan atau isi hadis ya. Yang ke-9, penganut bid'ah, maka hadisnya matrud atau ditolak atau tidak berturut-turut, hadisnya syadz dan mukhtalif ya. Apa ini semuanya Pak? Nanti akan kita bahas pada segmen khusus waktu yang akan kita tentukan di minggu depan ya. Silakan kawan-kawan berikannya, kemudian berikan gambarannya mengenai apa yang belum saya jelaskan. Silakan Anda cari internet, berikan resuman yang baik. Setiap materi yang tadi disampaikan silakan Anda cari internet, kemudian Anda masukkan ke ringkasan atau resuman Anda ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini, kemudian lanjutkan hafalannya, kita lanjutkan hafalan hadisnya di WhatsApp grup. Kemudian nanti ada tugas membaca teks ilmu hadis atau membaca teks hadis yang sudah ditulis kemarin ya. Terima kasih, mohon maaf ada sekitar 20 menit kawan-kawan untuk mempelajari teori ini. Jika sudah, nanti silakan berikan resumen dan kita lanjutkan di WA WhatsApp grup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.